Halo Bapak Ibu semuanya, semoga selalu sehat, semangat, dan bahagia setiap hari. Senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu sekalian di sini. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya mau ajak dulu untuk absen di kolom komentar. Silakan tulis kata hadir dan sebutkan dari kota atau daerah mana Bapak Ibu sedang menonton video ini. Misalnya, hadir dari Surabaya, hadir dari Medan, atau hadir dari Makassar. Dengan begitu, kita bisa saling kenal, saling menyapa, dan merasa lebih dekat meski hanya lewat layar. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya, apakah akhir-akhir ini sering merasa cepat lelah, tekanan darah naik turun, atau kolesterol sulit turun meski sudah menjaga makanan? Kalau iya, ternyata hal ini memang banyak dialami oleh orang yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Wajar, karena metabolisme tubuh mulai melambat, pembuluh darah sudah tidak sefleksibel dulu, dan daya tahan tubuh pun tidak sekuat ketika masih muda. Tapi kabar baiknya, ada satu bahan sederhana yang mungkin selama ini hanya dianggap bumbu dapur biasa, ternyata menyimpan rahasia kesehatan yang luar biasa. Bahan ini murah, mudah didapat, dan bahkan hampir selalu ada di dapur kita sehari-hari. Ya, itulah bawang putih. Di video ini kita akan bahas bersama manfaat bawang putih khusus untuk kesehatan lansia. Mulai dari menjaga jantung tetap sehat, menurunkan kolesterol, memperkuat daya tahan tubuh, sampai membantu mencegah penyakit penuaan dini seperti demensia. Jadi, pastikan Bapak Ibu simak sampai selesai karena informasi ini bisa jadi sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan di usia senja. Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih dalam ke manfaat kesehatan dari bawang putih, mari kita kenali dulu rempah yang satu ini. Ternyata, bawang putih bukan sekadar bumbu penyedap masakan, tapi juga sudah dipakai sebagai obat alami sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah, bawang putih digunakan oleh bangsa Mesir kuno untuk menjaga stamina para pekerja yang membangun piramida. Di Tiongkok dan India kuno, bawang putih dipakai sebagai ramuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati infeksi, dan menjaga kesehatan jantung. Bahkan di Eropa pada abad pertengahan, bawang putih sering dipakai sebagai penangkal penyakit saat terjadi wabah. Artinya, bawang putih sudah lama dipercaya sebagai obat tradisional lintas budaya dan lintas zaman. Lalu, apa sebenarnya yang membuat bawang putih begitu istimewa? Jawabannya ada pada kandungan aktif di dalamnya. Salah satu yang paling terkenal adalah allicin. Zat ini muncul ketika bawang putih dihancurkan atau diiris, dan memiliki efek antimikroba serta mampu melancarkan peredaran darah. Selain itu, bawang putih juga mengandung antioksidan kuat, vitamin C, vitamin B6, mangan, selenium, dan berbagai senyawa sulfur lain yang bekerja melindungi tubuh dari kerusakan sel. Kandungan ini sangat penting, terutama untuk lansia yang tubuhnya mulai rentan terhadap radikal bebas dan peradangan. Nah, alasan lain kenapa bawang putih disebut sebagai obat alami murah meriah adalah karena mudah sekali didapat. Hampir setiap dapur orang Indonesia pasti punya bawang putih. Tidak perlu biaya mahal, tidak harus pergi jauh, dan bisa langsung dipakai baik untuk masakan maupun sebagai ramuan kesehatan. Jadi, dengan harga yang terjangkau, Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan manfaat yang nilainya setara dengan suplemen kesehatan modern. Karena itulah, bawang putih bisa menjadi sahabat setia Bapak Ibu di usia 60 tahun ke atas. Murah, alami, dan sudah terbukti dari generasi ke generasi sebagai penjaga kesehatan tubuh. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu masalah kesehatan yang paling sering dialami oleh lansia usia 60 tahun ke atas adalah gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Tekanan darah tinggi, kolesterol yang sulit dikendalikan, hingga risiko stroke adalah hal-hal yang sering membuat khawatir. Nah, kabar baiknya, bawang putih ternyata punya manfaat besar dalam menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah kita. Yang pertama, bawang putih terbukti mampu menurunkan tekanan darah tinggi. Kandungan allicin yang ada di dalamnya bekerja dengan cara melebarkan pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Dengan begitu, tekanan pada dinding pembuluh darah bisa menurun secara alami. Hal ini sangat bermanfaat bagi lansia yang sering mengalami hipertensi, karena tekanan darah yang stabil akan mengurangi risiko serangan jantung maupun stroke. Yang kedua, bawang putih juga membantu menurunkan kolesterol jahat, LDL, sekaligus meningkatkan kolesterol baik, HDL. Kolesterol jahat biasanya menempel di dinding pembuluh darah,
membentuk plak yang bisa menyumbat aliran darah. Sedangkan kolesterol baik berfungsi membersihkan pembuluh darah dari tumpukan lemak. Nah, bawang putih mampu menyeimbangkan keduanya, sehingga pembuluh darah tetap bersih, elastis, dan sehat. Manfaat ketiga, bawang putih memiliki efek mencegah pembekuan darah. Pada sebagian orang, darah cenderung lebih kental dan mudah menggumpal. Gumpalan darah inilah yang bisa menyumbat pembuluh dan memicu serangan stroke. Senyawa sulfur dalam bawang putih berperan sebagai pengencer darah alami, sehingga risiko terjadinya bekuan darah bisa berkurang. Semua manfaat ini bukan sekadar cerita turun-temurun, tapi juga sudah didukung oleh penelitian. Misalnya, sebuah studi yang dipublikasikan dalam Journal of Nutrition menyebutkan bahwa konsumsi bawang putih secara rutin dapat menurunkan tekanan darah sistolik hingga 8-10 mmHg pada penderita hipertensi. Studi lain menemukan bahwa ekstrak bawang putih bisa menurunkan kadar kolesterol total hingga 12% dalam waktu beberapa minggu. Bahkan, ada penelitian yang menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi suplemen bawang putih memiliki aliran darah lebih lancar dan risiko penyakit jantung lebih rendah dibandingkan yang tidak mengonsumsinya. Bagi bapak ibu lansia, manfaat ini jelas sangat penting. Dengan rutin menambahkan bawang putih dalam menu harian, risiko serangan jantung, stroke, dan penyumbatan pembuluh darah bisa ditekan. Apalagi, bawang putih bukanlah obat kimia, melainkan bahan alami yang sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Jadi, jangan pernah anggap bawang putih hanya sekadar bumbu dapur. Untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah, bawang putih adalah sahabat terbaik yang bisa kita andalkan, terutama di usia senja ketika tubuh butuh perlindungan ekstra. Bapak Ibu yang saya hormati, seiring bertambahnya usia, daya tahan tubuh atau sistem kekebalan kita biasanya tidak sekuat dulu lagi. Itulah sebabnya banyak lansia yang lebih mudah terserang flu, batuk, atau infeksi ringan lainnya. Kondisi ini sebenarnya wajar, karena sistem imun mengalami penurunan alami. Namun, kabar baiknya, bawang putih bisa menjadi salah satu solusi alami untuk memperkuat pertahanan tubuh. Kenapa bawang putih begitu bermanfaat? Karena rempah ini memiliki efek antibakteri, antivirus, dan anti jamur yang sangat kuat. Kandungan alicin di dalam bawang putih bekerja sebagai zat alami yang mampu melawan berbagai kuman penyebab penyakit. Artinya, dengan rutin mengonsumsi bawang putih, tubuh kita punya perisai tambahan untuk melawan bakteri berbahaya, virus penyebab flu, maupun jamur yang bisa mengganggu kesehatan. Tidak hanya itu, bawang putih juga bisa membantu mengurangi risiko flu dan mempercepat penyembuhan infeksi ringan. Ada penelitian yang menemukan bahwa orang yang rutin mengonsumsi bawang putih lebih jarang terkena flu dibandingkan dengan yang tidak mengonsumsinya. Bahkan kalaupun terkena flu, durasi sakitnya biasanya lebih singkat. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi lansia, karena tubuh tidak perlu terlalu lama dalam kondisi lemah akibat penyakit. Selain melawan kuman, bawang putih juga membantu meningkatkan produksi sel darah putih, yaitu pasukan utama tubuh dalam menghadapi infeksi. Jadi, ibaratnya, bawang putih bukan hanya memberi perisai, tapi juga memperbanyak jumlah tentara yang siap melawan penyakit dari dalam tubuh. Untuk bapak ibu usia 60 tahun ke atas, manfaat ini tentu sangat berharga. Dengan sistem imun yang lebih kuat, aktivitas sehari-hari bisa dilakukan dengan lebih nyaman tanpa sering terganggu flu, batuk, atau infeksi ringan lainnya. Bahkan, dengan imunitas yang lebih terjaga, bapak ibu bisa tetap aktif, tetap bugar, dan menikmati hari-hari di usia senja dengan penuh semangat. Jadi, jangan ragu untuk menjadikan bawang putih sebagai bagian dari pola makan harian. Selain menambah rasa pada masakan, rempah sederhana ini bisa menjadi penjaga setia kesehatan tubuh dari serangan penyakit. Bapak ibu yang saya hormati, seiring bertambahnya usia, bukan hanya tubuh yang mengalami perubahan, tetapi juga fungsi otak kita. Banyak lansia yang mulai merasa sering lupa, sulit berkonsentrasi, atau membutuhkan waktu lebih lama untuk mengingat sesuatu. Kondisi ini sering dianggap wajar, padahal sebenarnya bisa diperlambat dengan gaya hidup yang tepat. Salah satu cara sederhana yang bisa membantu adalah dengan rutin mengonsumsi bawang putih. Mengapa bawang putih bisa bermanfaat untuk otak? Jawabannya ada pada kandungan antioksidan yang dimilikinya. Antioksidan bekerja untuk melawan radikal bebas, yaitu zat berbahaya yang bisa merusak sel-sel tubuh, termasuk sel otak. Jika radikal bebas menumpuk,
sel-sel otak bisa cepat menua dan tidak berfungsi optimal. Nah, dengan bantuan antioksidan dari bawang putih, kerusakan sel ini bisa ditekan sehingga otak tetap sehat lebih lama. Selain itu, bawang putih juga dipercaya memiliki potensi untuk mencegah penyakit degeneratif otak seperti demensia dan Alzheimer. Penyakit ini sering dialami lansia, ditandai dengan penurunan daya ingat yang parah, bingung terhadap hal-hal sederhana, hingga kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari. Senyawa dalam bawang putih membantu menjaga kesehatan pembuluh darah otak, sehingga aliran oksigen dan nutrisi tetap lancar. Dengan otak yang mendapat suplai darah yang baik, risiko terjadinya penurunan fungsi otak bisa lebih rendah. Ada juga beberapa studi penelitian yang mendukung manfaat ini. Misalnya, penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Neurochemistry menemukan bahwa senyawa dalam bawang putih mampu meningkatkan enzim antioksidan di otak serta melindungi sel saraf dari kerusakan. Penelitian lain menunjukkan bahwa ekstrak bawang putih dapat memperlambat proses penurunan kognitif dan membantu menjaga daya ingat pada hewan percobaan yang menua. Walaupun masih perlu penelitian lebih lanjut pada manusia, hasil ini memberi harapan besar bahwa bawang putih bisa menjadi pendukung alami kesehatan otak di usia senja. Untuk bapak ibu yang sudah berusia 60 tahun ke atas, menjaga fungsi otak sama pentingnya dengan menjaga kesehatan jantung. Dengan otak yang sehat, kita bisa tetap berpikir jernih, mengingat hal-hal indah bersama keluarga, dan tetap aktif dalam kehidupan sosial. Bawang putih, meski sederhana, bisa menjadi salah satu kunci agar proses penuaan otak berjalan lebih lambat. Jadi, jangan anggap remeh bawang putih. Dengan rutin mengonsumsinya, Bapak Ibu tidak hanya menjaga tubuh tetap sehat, tetapi juga menjaga agar pikiran tetap tajam dan memori tetap kuat meski usia terus bertambah. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu keluhan yang paling sering dirasakan setelah memasuki usia 60 tahun ke atas adalah nyeri sendi, lutut terasa kaku, atau bahkan pegal linu yang muncul hampir setiap hari. Kondisi ini memang wajar karena seiring bertambahnya usia, massa tulang cenderung menurun, cairan sendi berkurang, dan peradangan lebih mudah terjadi. Nah, disinilah bawang putih bisa membantu memberikan perlindungan alami untuk sendi dan tulang. Pertama, bawang putih mengandung senyawa sulfur yang sangat bermanfaat untuk tubuh. Senyawa ini memiliki sifat antiinflamasi, yaitu mampu mengurangi peradangan pada persendian. Bagi bapak ibu yang sering mengalami nyeri lutut atau sendi terasa kaku, kandungan ini dapat membantu meredakan rasa sakit sekaligus meningkatkan fleksibilitas. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa makanan kaya sulfur dapat membantu memperlambat kerusakan tulang rawan yang biasanya terjadi pada penderita radang sendi, artritis. Kedua, bawang putih juga memiliki potensi dalam mengurangi risiko osteoporosis, terutama pada wanita lansia. Osteoporosis adalah kondisi tulang rapuh dan mudah patah akibat berkurangnya kepadatan tulang. Sebuah studi menemukan bahwa konsumsi bawang putih bisa meningkatkan kadar estrogen pada wanita menopause. Hormon estrogen ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang. Dengan begitu, bawang putih bisa menjadi salah satu cara alami untuk menjaga tulang tetap kuat meski usia terus bertambah. Selain itu, bawang putih juga kaya antioksidan yang dapat melawan radikal bebas. Hal ini penting, karena radikal bebas bisa memperburuk peradangan dan mempercepat kerusakan jaringan, termasuk pada tulang dan sendi. Dengan rutin mengonsumsi bawang putih, tubuh mendapat perlindungan tambahan sehingga risiko kerusakan tulang bisa ditekan. Bagi bapak ibu yang sering mengalami pegal linu atau nyeri lutut, menambahkan bawang putih ke dalam menu harian bisa menjadi langkah sederhana namun efektif. Misalnya dengan mencampurkan bawang putih segar dalam sayuran tumis, menambahkannya ke dalam sup hangat, atau bahkan membuat ramuan sederhana dari bawang putih rebus. Cara ini tidak hanya menambah cita rasa makanan, tapi juga membantu menjaga sendi tetap lentur dan tulang tetap kokoh. Dengan demikian, bawang putih bukan hanya sekadar rempah penyedap masakan, tetapi juga sahabat alami untuk menjaga kesehatan sendi dan tulang. Dengan sendi yang sehat, bapak ibu bisa tetap aktif bergerak, berolahraga ringan, berjalan bersama cucu, atau melakukan aktivitas sehari-hari tanpa rasa nyeri yang mengganggu. Bapak ibu yang saya hormati, setelah kita mengetahui berbagai manfaat bawang putih untuk kesehatan, tentu muncul pertanyaan penting. Bagaimana cara mengonsumsinya dengan benar agar khasiatnya maksimal, tapi tetap aman bagi tubuh? Banyak orang hanya menggunakannya sebagai bumbu masak. Padahal cara penyajian bisa memengaruhi manfaat yang kita peroleh. Pertama,
Mari kita bahas perbedaan antara bawang putih mentah dan bawang putih matang. Bawang putih mentah biasanya memiliki manfaat lebih kuat, terutama karena kandungan alicin yang masih utuh. Alicin inilah yang berperan besar menurunkan tekanan darah, melawan infeksi, dan menjaga kesehatan jantung. Namun, kelemahannya, bawang putih mentah memiliki rasa dan aroma yang tajam, sehingga sebagian orang kurang nyaman mengonsumsinya. Sementara itu, bawang putih yang dimasak atau ditumis memang rasanya lebih enak dan tidak terlalu menyengat. Tetapi sebagian kandungan alicin bisa berkurang karena terkena panas. Meski begitu, bawang putih matang tetap bermanfaat, terutama karena masih mengandung antioksidan dan zat-zat penting lainnya. Jadi, keduanya sama-sama bermanfaat. Kalau Bapak Ibu ingin efek yang maksimal, bisa mengombinasikan bawang putih mentah dalam jumlah kecil dengan bawang putih matang dalam masakan sehari-hari. Kedua, ada cara khusus untuk mengaktifkan alicin agar manfaat bawang putih lebih optimal. Caranya cukup sederhana. Setelah bawang putih dihancurkan, dihaluskan, atau dipotong, jangan langsung dimasak. Diamkan dulu sekitar 5-10 menit sebelum dimasak atau dikonsumsi. Dengan memberi waktu ini, senyawa dalam bawang putih akan bereaksi dan menghasilkan alicin dalam jumlah lebih banyak. Jadi, kalau ingin mendapatkan manfaat penuh, jangan terburu-buru memasukkannya ke dalam panci atau wajan. Ketiga, penting juga untuk tahu berapa jumlah aman yang bisa dikonsumsi per hari. Menurut banyak ahli, untuk orang dewasa sehat, jumlah yang disarankan adalah sekitar 1-2 siung bawang putih mentah per hari, atau setara dengan 3-5 gram. Jika dalam bentuk matang, jumlahnya bisa sedikit lebih banyak. Namun, konsumsi berlebihan sebaiknya dihindari karena bisa menimbulkan efek samping seperti perut kembung, diare, atau bau mulut yang terlalu tajam. Jadi, kuncinya adalah keseimbangan. Gunakan bawang putih sebagai bagian dari menu harian, baik mentah maupun matang, dengan jumlah yang wajar. Dengan cara ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat maksimal tanpa khawatir akan efek samping. Dengan mengonsumsi bawang putih secara benar, kita tidak hanya sekadar menambahkan rasa pada makanan, tapi juga sedang memberikan obat alami terbaik untuk menjaga tubuh tetap sehat di usia senja. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah mengetahui cara konsumsi yang benar, tentu lebih menarik kalau kita bahas juga beberapa resep praktis dengan bawang putih yang bisa langsung dicoba di rumah. Resep ini sederhana, bahan mudah didapat, dan pastinya cocok untuk menjaga kesehatan lansia. Resep pertama adalah air rebusan bawang putih dicampur madu. Caranya, ambil 2-3 siung bawang putih, geprek atau iris tipis, lalu rebus dengan segelas air hingga mendidih. Setelah agak hangat, tambahkan 1 sendok teh madu murni. Minuman ini bagus sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh, melawan flu, dan memberi energi tambahan. Rasanya memang sedikit unik, tapi dengan tambahan madu, rasa tajam bawang putih bisa lebih lembut. Resep kedua, Bapak Ibu bisa mencoba bawang putih panggang sebagai campuran makanan harian. Ambil beberapa siung bawang putih, panggang di oven atau wajan tanpa minyak hingga kulitnya kecoklatan. Setelah itu, kupas dan campurkan ke dalam sup, bubur, atau nasi hangat. Rasanya jadi manis gurih, tidak terlalu tajam, dan tetap menyimpan manfaat sehat. Cara ini cocok untuk Bapak Ibu yang ingin mengonsumsi bawang putih, tapi tidak tahan dengan aroma mentahnya. Resep ketiga adalah minuman bawang putih dengan jahe. Kombinasi ini sangat baik untuk kesehatan jantung dan melancarkan peredaran darah. Caranya, rebus 2 siung bawang putih yang sudah diiris tipis bersama 3-4 iris jahe segar. Tambahkan sedikit madu atau perasan jeruk nipis agar lebih segar. Minuman hangat ini bisa membantu mengurangi tekanan darah dan menjaga jantung tetap kuat. Resep sederhana ini bisa menjadi cara praktis agar bawang putih tidak hanya jadi bumbu, tapi juga benar-benar berfungsi sebagai obat alami. Dengan konsumsi teratur, Bapak Ibu bisa merasakan sendiri manfaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, meskipun bawang putih dikenal sebagai bahan alami dengan segudang manfaat, penting juga untuk memahami bahwa setiap makanan, apalagi jika dikonsumsi berlebihan, tetap memiliki potensi risiko. Jadi mari kita bahas beberapa hal yang perlu diwaspadai sebelum menjadikan bawang putih sebagai bagian dari rutinitas harian. Pertama, efek samping ringan yang paling sering muncul adalah perut kembung, bau mulut, dan bau badan. Hal ini terjadi karena senyawa sulfur di dalam bawang putih yang memang cukup kuat. Jika dikonsumsi mentah dalam jumlah besar,
Perut bisa terasa begah atau mual, terutama pada mereka yang memiliki lambung sensitif. Oleh karena itu, sebaiknya konsumsi bawang putih dalam jumlah moderat, serta perhatikan reaksi tubuh masing-masing. Kedua, risiko interaksi dengan obat-obatan, khususnya obat pengencer darah seperti warfarin atau aspirin. Bawang putih memiliki efek antikoagulan alami, artinya dapat mengencerkan darah. Jika dikombinasikan dengan obat medis, risiko perdarahan bisa meningkat. Karena itu, bagi bapak ibu yang sedang menjalani terapi obat pengencer darah atau akan melakukan operasi, sebaiknya menghindari konsumsi bawang putih berlebihan. Ketiga, reaksi alergi juga mungkin terjadi, meskipun jarang. Gejala yang bisa muncul misalnya ruam kulit, gatal, atau bahkan sesak napas pada kasus yang lebih serius. Jika setelah mengonsumsi bawang putih muncul tanda-tanda ini, segera hentikan penggunaannya dan konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, lansia yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan hati, atau masalah pencernaan juga sebaiknya lebih berhati-hati. Konsultasi dengan dokter menjadi langkah bijak sebelum menjadikan bawang putih sebagai terapi tambahan sehari-hari. Studi penelitian memang banyak membuktikan manfaat bawang putih untuk jantung, otak, hingga daya tahan tubuh. Namun, para ahli kesehatan selalu menekankan prinsip cukup dan seimbang, bukan berlebihan. Idealnya, konsumsi bawang putih sekitar 1-2 siung per hari sudah memberikan manfaat tanpa menimbulkan risiko besar. Jadi, intinya bawang putih tetap bisa menjadi sahabat kesehatan, asal dikonsumsi dengan bijak, tidak berlebihan, dan disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Dengan begitu, manfaatnya bisa dirasakan maksimal, sekaligus meminimalkan efek samping yang mungkin timbul. Mari saya bagikan sebuah kisah sederhana yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Ada seorang bapak berusia 68 tahun, sebut saja namanya Pak Surya. Beliau dulunya sering mengeluh cepat lelah, mudah terkena flu saat perubahan cuaca, dan tekanan darahnya juga cenderung naik turun. Dokter memang memberikan obat untuk mengontrol tekanan darah, tetapi beliau ingin melengkapinya dengan cara alami yang bisa mendukung kesehatannya. Suatu hari, Pak Surya membaca artikel tentang manfaat bawang putih untuk kesehatan jantung dan sistem imun. Awalnya beliau ragu, karena pikirnya bawang putih hanya sebatas bumbu dapur. Namun setelah mencoba, ternyata ada perubahan yang cukup nyata. Caranya sederhana. Setiap pagi beliau menghaluskan 1 siung bawang putih, mendiamkannya sebentar, lalu mencampurnya dengan sedikit madu. Rasanya memang agak unik, tetapi lama-kelamaan terbiasa. Setelah rutin melakukannya sekitar 3 bulan, beliau merasa tubuh lebih segar dan jarang terserang flu meski teman-temannya banyak yang sakit. Bahkan saat kontrol ke dokter, tekanan darahnya lebih stabil dibanding sebelumnya. Tentu obat dari dokter tetap diminum, tetapi konsumsi bawang putih membantu tubuhnya terasa lebih ringan dan bugar. Cerita Pak Surya ini menunjukkan bahwa perubahan kecil bisa membawa hasil besar. Tidak perlu langsung mengonsumsi banyak, cukup mulai dengan jumlah kecil namun konsisten. Bawang putih bukanlah obat ajaib, tetapi bila dijadikan bagian dari pola hidup sehat, manfaatnya bisa sangat terasa, terutama bagi bapak ibu yang sudah memasuki usia lanjut. Sekarang, saya ingin mengajak bapak ibu semua ikut berbagi pengalaman. Pertanyaan untuk hari ini sederhana saja. Apakah bapak ibu selama ini memakai bawang putih hanya sebagai bumbu dapur, atau juga pernah mencoba memakainya untuk kesehatan? Saya yakin setiap orang punya cerita berbeda. Ada yang mungkin sudah terbiasa minum air rebusan bawang putih sejak muda, ada juga yang baru tahu kalau bawang putih ternyata bisa membantu menurunkan tekanan darah dan menjaga daya tahan tubuh. Bahkan mungkin ada yang punya resep turun-temurun dari orang tua atau kakek nenek dulu. Silakan tuliskan pengalaman pribadi Bapak Ibu di kolom komentar. Misalnya, apakah bawang putih pernah membantu saat terkena flu? Atau mungkin ada yang merasa badan lebih segar setelah rutin mengonsumsinya. Pengalaman sederhana yang Bapak Ibu bagikan bisa menjadi inspirasi bagi penonton lain yang sedang mencari cara alami untuk menjaga kesehatan. Jangan lupa juga tuliskan, hadir, dan sebutkan dari kota atau daerah mana Bapak Ibu menonton, supaya kita bisa saling menyapa dan merasa lebih dekat seperti keluarga besar di channel ini. Dengan begitu, video ini bukan hanya jadi tempat belajar, tapi juga jadi ruang berbagi pengalaman sehat bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah sampai di akhir pembahasan hari ini tentang manfaat bawang putih.
Mari kita ulangi kembali poin-poin pentingnya. Bawang putih bukan sekadar bumbu dapur, tetapi juga sahabat kesehatan terutama bagi kita yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Kandungan alicin dan antioksidannya membantu menjaga jantung tetap sehat, menurunkan kolesterol, dan menstabilkan tekanan darah. Selain itu, bawang putih juga mendukung sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh lebih kuat melawan flu dan infeksi ringan. Tidak hanya itu, bawang putih bermanfaat bagi otak, dengan potensinya membantu melindungi daya ingat dan mencegah penuaan dini pada fungsi kognitif. Dan jangan dilupakan, kandungan sulfurnya juga baik untuk sendi dan tulang, sehingga Bapak Ibu bisa tetap bergerak lincah meskipun usia bertambah. Semua manfaat ini akan terasa bila dikonsumsi dengan cara yang benar, dalam jumlah wajar, dan tentu disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Konsultasi dengan dokter tetap penting, terutama bagi yang sedang rutin minum obat. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mendukung channel ini dengan cara yang sederhana. Tekan tombol like, tinggalkan komentar tentang pengalaman atau pertanyaan Bapak Ibu, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video bermanfaat berikutnya. Saya doakan semoga Bapak Ibu semua selalu sehat, panjang umur, dan setiap harinya diberi kesempatan untuk hidup bermanfaat bagi keluarga dan orang-orang tercinta. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat penuh kesehatan untuk kita semua.